Hello and welcome to Dr. Andes Game. Bersama aku Raffi. Podcast ini akan membahas tentang game dan industri game yang sedang dibicarakan akhir-akhir ini. Oke, kita ke topik yang pertama. Game Persona 5 Royal yang dahulu pada tanggal 31 Oktober 2019 itu rilis eksklusif hanya untuk PlayStation 4. Nah, dan kemarin pada tanggal 20 Oktober 2022 game ini resmi rilis di komputer, lebih tepatnya melalui Steam dengan harga 769.000 dan itu sudah termasuk bundling DLC-nya. Dan game ini mendapatkan skor di Metacritic, yaitu scoring untuk game-game itu Metascore dengan skor 95 dan user score 8,6. Nah, karena skor dari Metacritic ini banyak user game PC, lebih tepatnya itu akhirnya untuk mencoba franchise game Persona 5 Royal, atau lebih tepatnya game franchise Persona 5 yang awalnya game sebelumnya yaitu Persona 4 Golden itu juga rilis di Steam dan juga mendapatkan user skor 8,4 jika tidak salah, walaupun metaskornya itu kurang lebih sama di angka 90-an. Nah, untuk teman-teman yang bertanya apa sih game Persona 5 Royal ini, akan kubacakan sedikit sinopsisnya dari game ini. Yaitu kita akan bermain sebagai anak SMA yang membentuk grup vigilante atau pahlawan dalam bayang-bayang untuk mencoba mengekspos para kriminal-kriminal dengan cara mengubah hati para kriminal ini di dunia metakognitif. Nah, di sini kita akan ada action, akan ada dungeon dan berbagai macam RPG turn based yang menjadi gameplay utama di Persona 5 Royal kali ini, dan tentu saja masih dengan exploring, yaitu gameplay dari Persona franchise itu sendiri yang tidak berubah dari Persona 1. Nah, untuk teman-teman yang sekiranya 769.000 atau kita bulatkan saja deh ke 770.000 itu termasuk mahal untuk game seperti Persona 5 Royal sendiri. Nah, bagi teman-teman yang merasa mahal, aku akan bacakan sedikit konten dari game ini. Untuk teman-teman yang ingin mencoba mendapatkan game ini, teman-teman harus sekiranya bermain kurang lebih 80-90 jam untuk menamatkan game ini. Nah, dengan playtime kurang lebih 80-90 jam dengan harga 770 itu, kalau bagi aku sendiri itu masih terhitung cukup murah ya, walaupun kalau dilihat dari segi ekonomi di Indonesia cukup pricey untuk game sekelas Persona 5 Royal ini. Nah, aku punya saran nih untuk teman-teman. Kalau teman-teman ingin mencoba game AAA yang lain ataupun game-game seperti Persona 5 Royal ini, teman-teman bisa aja menggunakan Xbox Game Pass. Nah, dan Xbox Game Pass ini akan menjadi topik kedua kita pada podcast kali ini. Xbox Game Pass PC yang sudah dirilis kurang lebih tahun 2017 lalu itu mulai terlihat hype-nya itu mulai belakangan ini. Kenapa? Karena Xbox Pass pada tahun ini melakukan expanding atau penambahan game besar-besaran pada tahun ini, yang awalnya itu hanya beberapa game Xbox eksklusif yang hanya bisa dimainkan di Xbox Game Pass. Namun sekarang lebih dari 100 game itu telah terdaftar di Xbox Game Pass. Nah, gimana sih cara kerja Xbox Game Pass ini? Teman-teman hanya perlu membayar sejumlah 14.099 rupiah, atau kita bulatkan saja ke 15.000 rupiah dengan per bulan, yaitu game Xbox Game Pass ini seperti berlangganan atau subscription. Nah, di mana teman-teman saat masa berlangganan teman-teman dapat memainkan lebih dari 100 game
pada saat itu. Nah, teman-teman yang sekiranya ingin mencoba Forza series, Assassin's Creed series, di mana di Xbox Game Pass ini Assassin's Creed dari seri pertama hingga seri Assassin's Creed Odyssey itu telah tersedia, dan teman-teman hanya perlu membayar 15.000 per bulan untuk memainkan game-game tersebut. Dan ada juga game-game story rich yang disutradari oleh Hideo Kojima, yaitu Death Stranding dan Metal Gear series di Xbox Game Pass ini. Nah, bukankah ini deal yang bagus banget nggak sih buat untuk kita gamer low budget untuk memainkan game-game AAA yang sekiranya harganya di atas 800.000. Nah, kita cukup membayar dengan 15.000 per bulan itu sekiranya worth it kalau bagiku sendiri untuk kita gamer lower budget. Nah, kita masuk ke topik selanjutnya yang dimana akan menjadi main topic pada podcast kali ini. Karena sebelumnya kita sudah ada Persona 5 Royal yang game ini hype pada Oktober bulan lalu. Kita masukkan ke bulan November, dimana game AAA God of War Ragnarok rilis pada tanggal 9 November kemarin. Dan game ini merupakan direct sequel dari game sebelumnya, God of War 2018. Nah, mungkin teman-teman gamers sudah tahu kalau misalkan game God of War Ragnarok ini sangat-sangat hype belakangan ini, sampai 3 hari setelah perilisannya sudah ada gamer yang menamatkan game ini, yang istilahnya speed running game story. Itu bagi aku cukup keren ya. Dan dimana game ini mempunyai 20 jam playtime storynya aja ya teman-teman, belum dengan grinding, eksplorasi map dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman yang ingin mencoba untuk 100% kan atau mendapatkan achievement platinum di PlayStation, teman-teman harus bermain kurang lebih 50 sampai 60 jam untuk bermain God of War Ragnarok ini. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu franchise God of War ini, akan aku bacakan sedikit sinopsisnya. Game God of War Ragnarok ini merupakan lanjutan dari game God of War 2018, yang dimana kita akan bermain sebagai Kratos, God of War dari mitologi Yunani, yang dimana dia berpetualang di dunia mitologi Nordik. Nah, kok dewa dari mitologi Yunani bisa masuk ke mitologi Nordik nih? Nah, karena game God of War ini sudah ada 5 series, untuk 3 game pertamanya itu Kratos masih berpetualang di dunia mitologi Yunani. Nah, mulai dari game keempat, God of War 2018, Kratos itu berpindah universe. Wah, bagus banget ya. Berpindah universe dari mitologi Yunani ke mitologi Nordik. Nah, dimana di mitologi Nordik ini kita akan bertemu dengan para Aesir ataupun dewa-dewa dari mitologi Nordik seperti Thor, Odin, Jormungandr, Fenrir yaitu, dan juga pastinya Loki lah teman-teman, yang mungkin nama-nama ini sudah kita familiar lah. Dan itu pembahasan Dr. Andes Game pada podcast kali ini. Thank you for listening and see you on the next occasion. Goodbye.